Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Amsal Sulaiman Salolo dengan nomor induk mahasiswa G2M12401. Nah, saat ini saya akan mereview singkat artikel yang dibuat oleh Claudie E. Boyd tahun 98 yang mana dipublis melalui jurnal Aquaculture Engineering volume 18 dengan judul Pond Water Aerator System atau sistem aerasi pada kolam. Latar belakang dan tujuan bahwa dari penulisan ini eh, dijelaskan bahwa aerasi adalah mencegah kekurangan oksigen terlarut yang berbahaya di dalam perairan. Dan juga pada artikelnya beliau merangkum tentang kemajuan teknologi aerasi mekanik. Kemudian bagaimana efisiensi dari masing-masing aerator yang dibuat, desain dan strategi penggunaannya. Nah, prinsip dasar aerasi adalah perbedaan tekanan parsial oksigen antara atmosfer dan air, inilah yang menyebabkan terjadinya eh, perpindahan oksigen dari atmosfer ke air secara difusi. Saturasi dari oksigen terlarut adalah kondisi di mana tekanan atmosfer dan atau jumlah oksigen terlarut, oksigen pada udara dan yang terlarut di perairan ini sama. Kemudian eh, adanya fenomena bahwa oksigen terlarut di perairan ini mengalami penurunan pada malam hari akibat respirasi organisme dan tidak terjadinya proses fotosintesis penghasil oksigen. Pada gambar ini kita bisa lihat bahwa oksigen dihasilkan dari proses fotosintesis dan juga difusi oksigen dari udara ke air. Nah, oksigen yang masuk ke dalam air karena adanya perbedaan tekanan parsial tadi antara oksigen yang ada di atmosfer dan yang ada di air. Nah, beberapa faktor yang bisa menurunkan oksigen terlarut dalam air. Yang pertama itu peningkatan suhu. Mengapa peningkatan suhu dapat mengurangi oksigen terlarut dalam perairan? Karena pada suhu yang semakin tinggi, maka molekul air ini bergerak semakin cepat. Nah, dengan semakin meningkatnya pergerakan molekul air, maka akan mengurangi kelarutan oksigen dalam molekul air itu sendiri. Sedangkan peningkatan salinitas bisa menurunkan oksigen terlarut di perairan adalah karena eh, semakin tinggi salinitas, maka kandungan garam pada molekul air itu semakin banyak, semakin besar. Dan tentunya ini akan mengurangi ruang atau space di molekul air itu untuk oksigen terlarut di dalam. Sedangkan tekanan udara tentu saja ini kaitannya dengan difusi oksigen. Yang berikut adalah jenis-jenis aerator menurut Boyd tahun 1998. Jika kita menilik ke saat ini bahwa ini sudah berlangsung cukup lama, sudah mencapai 30 tahun lebih ya, sudah hampir 40 tahun dari saat eh, Boyd menuliskan artikel ini, namun ini adalah tulisan yang masih sangat komprehensif untuk kita bahas sampai saat ini karena tidak banyak penambahan atau perubahan-perubahan dari jenis-jenis aerator yang digunakan. Nah, kecuali mungkin adanya sekarang, kalau saat-saat ini kita kenal dengan nanobubble, bahwa ini merupakan difusi air system, merupakan aerator jenis diffusit air system yang mana menggunakan blower dan diffuser untuk membentuk gelembung halus. Sehingga sekarang dibuatlah nanobubble ini dengan batu aerasi yang ukurannya nano, sehingga dibutuhkan tekanan yang lebih besar, blower yang cukup tinggi untuk menggunakan batu erasi ini.
Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari jenis-jenis aerator yang disampaikan oleh Boyd ini. Yang pertama ini diffusi air system. Ini gambar ini bahwa air blower yang digunakan kemudian membentuk gelombang-gelombang yang halus. Kemudian di gambar kedua ini kita bisa melihat ini adalah vertical pump. Prinsip kerjanya adalah memompa air ke atas dan menyemburkannya. Jadi pompa diletakkan di tengah-tengah eh, lapisan air atau bahkan mungkin menghampiri dasar kolam, kemudian dipompa keluar untuk disemburkan ke permukaan. Kemudian ada pump sprayer. Ini mirip vertical pump, namun dia diletakkan bukan di dasar ataupun di bawah kolam, namun dia diletakkan di permukaan untuk kemudian menyemprotkan air dengan tekanan tinggi. Yang berikutnya ada propeller aspirator pump. Ini pada gambar yang ketiga ini kita bisa lihat bahwa eh, fungsinya dia dengan mengisap udara, jadi air flow masuk ke dalam sistem pompa, kemudian dicampurkan dengan air, kemudian akan melalui propeller yang berputar sangat cepat. Jadi keuntungan dari propeller aspirator pump ini, selain menciptakan gelembung-gelembung air, terus dia menciptakan arus. Dia bisa menciptakan arus karena letaknya yang tidak tegak lurus. Jadi diharapkan bahwa arus yang ada itu bisa eh, searah. Kemudian pada gambar yang di bawah ini paddle paddle well. Ini caranya dengan memercikkan air menggunakan putaran dayung. Ini yang sangat umum kita temukan di budidaya-budidaya perairan semi intensif maupun intensif. Dan yang ketiga adalah tenaga traktor atau traktor powerhead. Ini pada dasarnya adalah paddle well yang besar yang digerakkan oleh traktor. Banyakan ini untuk keadaan darurat atau apabila energi listrik tidak tersedia maka dapat dilakukan dengan ini. Nah, jadi secara garis besar bahwa fungsi atau kerja aerator adalah memercikan air, ini yang dilakukan oleh paddle well dan pump sprayer, dan juga bubble, gelembung udara halus pada deposit air system. Intinya bahwa sirkulasi air akan memperbesar area kontak. Jadi adanya gelembung ini adalah memperbesar area kontak antara air dan oksigen. Nah, gelembung yang keluar saat dia pecah di permukaan ini tentunya dia akan menangkap oksigen untuk kemudian menyatu dengan air. Selain itu juga aerator berfungsi untuk homogenisasi oksigen terlarut. Yang dapat kita lihat pada hampir semua jenis aerator, itulah yang diharapkan dari keberadaan aerator tersebut. Pada tulisannya, Boyd melakukan uji kinerja atau unsteady state test terhadap eh, efisiensi dari aerator, di mana di awal dia melakukan deoksigenisasi terhadap air dengan menambahkan Na2SO3 dan CO2 atau natrium sulfit, sehingga air betul-betul memiliki oksigen terlarut nol. Kemudian masing-masing aerator dinyalakan untuk melihat efisiensinya. Kemudian diukur secara periodik, kemudian bisa dihitung eh, efisiensi dari masing-masing aerator itu. Satuan dari efisiensi difusi oksigen oleh aerator ini adalah kilogram oksigen per kilowatt energi. Dan dari hasilnya bisa kita lihat begini, standar efisiensi aerasi atau SAE menunjukkan bahwa aerator jenis paddle well memiliki eh, efisiensi aerasi tertinggi, yaitu mencapai 2,5 sampai 3 kilogram oksigen per kilowatt energi yang dipakai. Kemudian propeller aspirator tadi yang menghasilkan arus dan juga gelembung. Kemudian vertical pump yaitu pompa yang memburukan air ke permukaan. Dan yang terakhir ini yang paling kecil ini mencapai 1 kilogram O2 per kilowatt energi yang digunakan adalah diffusi air system, yaitu blower yang diletakkan di dasar kemudian menciptakan gelembung. Tentu saja
Nah, dalam mengukur kinerja aerator ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah perubahan DO sebelum dan setelah aerator itu digunakan. Kemudian, laju transfer oksigen. Ini adalah jumlah oksigen yang bisa ditransfer ke perairan per satuan waktu. Sedangkan kecepatan putar aerator ini bagaimana pengaruh kecepatan putar terhadap efisiensi eh, transfer oksigen tersebut. Nah, sedangkan desain aerator ini adalah bentuk aerator dari jenis aerator tadi, ada yang diletakkan di permukaan, ada yang diletakkan di tengah, bahkan mungkin hampir di dasar perairan, dan ada juga yang diletakkan pada tengah-tengah perairan, namun bentuknya ini pada propeller itu bentuknya 45 derajat untuk menciptakan sirkulasi air yang searah. Kemudian eh, efisiensi aerator ini sangat dipengaruhi juga dengan caranya kita meletakkannya, penempatan aerator, bahwa jangan sampai eh, fungsi itu menjadi berkurang karena salah letak. Misalnya, propeller pump kita letakkan menghadap ke dinding, ke wilayah yang lebih dekat dengan dinding kolam. Jadi, fungsi sirkulasi yang diharapkan dari adanya arus yang diciptakan aerator ini akan tidak tidak terjadi. Nah, hindari arus langsung yang ke dinding kolam karena ini bisa menyebabkan erosi dan juga menyebabkan arus tidak terbentuk gitu. Homogenisasi DO akan menurun. Jika menggunakan aerator lebih dari satu, upayakan supaya dia searah. Jadi searah arus yang diciptakannya searah. Jadi tidak bertentangan sehingga menurunkan efisiensinya. Yang berikut, pada beberapa budidaya yang budidaya semi intensif, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, rata-rata penggunaan aerasi ini dilakukan saat DO eh, mengalami penurunan atau saat DO lebih kecil dari 3 miligram per liter, maka aerasi dinyalakan. Sedangkan pada budidaya intensif ini ada yang menggunakan aerasi, menggunakan aerator itu sepanjang hari, dan ada juga yang hanya menggunakan aerasi pada malam hari atau mengurangi jumlah beberapa titik aeratornya eh, pada siang hari dan malam hari dioptimalkan. Boyd mengatakan bahwa setiap 1 kilowatt energi yang digunakan akan meningkat, akan bisa mencapai tambahan biomasa itu sebesar 500 kilogram. Jadi, jika produksi optimal sekitar 6 sampai 8 ton kilogram, 6 6 sampai 8 ton per hektar, ini kita hanya membutuhkan aerasi sebesar 8 kilowatt per hektar. Nah, karena penggunaan aerator yang berlebihan juga bisa menyebabkan kerugian, kerusakan kolam, bahkan juga akumulasi lumpur-lumpur, sedimen-sedimen di dasar kolam. Nah, beberapa hal yang perlu dilakukan saat ini untuk melakukan otomatisasi penggunaan aerasi ini adalah untuk menghemat eh, energi kilowatt yang digunakan, sehingga aerasi hanya akan berfungsi manakala DO di dalam oksigen terlarut dalam perairan itu mencapai batas ambang yang bisa ditolerir oleh hewan budidaya. Misalnya apabila DO di bawah 5 miligram per liter, maka otomatis aerator harus hidup lagi. Sedangkan pergantian air, walaupun penggunaan aerator bukan berarti tidak melakukan penggantian air, terutama untuk tambak-tambak atau budidaya-budidaya ikan laut, marine culture, dan juga payo, seperti halnya tambak udang. Ini pergantian air ini sangat dibutuhkan untuk menurunkan amonia, kemudian mengganti air yang eh, sudah aus akan oksigen, dan juga menghilangkan beberapa eh, parameter kualitas air yang menurun.
Sedangkan makanya dilakukan pergantian air dengan menambah penggunaan energi kilowatt itu dengan memompa air dari luar. Sedangkan pada air tawar, penggunaan aerasi ini lebih lebih optimal dibandingkan penggantian air. Nah, ini penggantian air pada budidaya air payau, bahkan mungkin air laut, ini akan bisa membantu mengontrol amonia, dapat mencegah peningkatan salinitas, dan mengganti oksigen yang habis. Bahwasanya efisiensi aerator itu bukan berarti bisa selalu mensuplai oksigen terus-menerus, namun ada kalanya air itu sudah aus akan oksigen. Jadi, yang dapat kita simpulkan bahwa aerasi mekanik sangat krusial untuk budidaya-budidaya intensif. Aerasi mekanik ini sangat krusial bagi budidaya intensif, bahwa bisa dinyalakan sepanjang hari bahkan eh, terus-menerus pada malam hari saat DO menurun. Dan yang kesimpulan kedua bahwa aerator jenis pedal well memiliki efisiensi tertinggi dari semua jenis aerator yang Boyd sampaikan dan apabila digunakan dalam skala besar. Kemudian yang ketiga bahwa penempatan eh, aerator dan penggunaan yang terukur dapat menghindarkan dari dampak negatif penggunaan aerator, baik kerusakan dari eh, pematang menyebabkan erosi pada dinding tambak ataupun juga akumulasi sedimen akibat penempatan yang salah dari aerator. Selain itu juga adanya kontraproduktif dengan meletakkan aerator pada titik yang salah sehingga tidak menghasilkan em, arus searah dari arus air yang diciptakan oleh putaran aerator. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga informasi dari review tulisan Bolt tentang Pond Water Aerator System ini boleh bermanfaat bagi kita. Salam lestari.